ila hadratin Nabi ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ila hadratin syekhina wa sanadina wa udadina dunya wa ukhra azwaji dzurriyyati muqaddami wa ashabi ahbabi minal insi wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in summa ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaguna dinal islam khususan ila ruhi min usulihim wa furu'ihim wa khususan ila musannif hadzal kitab wa ila rawaiyil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina syarqil ardi ila magharibiha arriya baghriya khususan ila man ijtama'na huna bisababi wal hadiniyah wa ala ma nawassaw salih syaulillahi lana ya Allah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wili wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan tabtahu lana biha abwabar ridha taysir wa tughliqu biha anna abwabal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhlulin. Allahumma ftah lana abwaaba hikmatik wanshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-28 bulan Muharram, Allah masih berikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian. Malam ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah di Kamis malam Jumat mengikuti kelanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Juga malam ini kita kembali bisa makmurkan Masjid Al-Islah wonten Pasar Blauran Surabaya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini disertai Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan semoga umur
yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi berkah dari para aulia-Nya. Dan semoga kelak Allah juga memberikan izin kepada kita untuk bisa menerima syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, berikan pemimpin kita pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyat. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Di 284. Bismillahirrahmanirrahim. Alal ma'alif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asarihi wa bidarajati bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum, bakal ngelulu ingsun, bakal jebak ingsun, hum ing mengkono wong-wong sing duraka marang Allah, wong-wong sing gorohno ayat-ayate pangeran bakal dijebak kali Allah. Maksudnya ya napa? Dikecoh. Nikmat tidak diputus, akan tetapi semakin padahal dirinya orang yang su'ul adab dengan Allah subhanahu, padahal dirinya orang yang berpaling dari Allah, tapi semakin makmur kehidupannya, tetap sehat, semakin jaya. Loh, ini kamu harus waspada kalau hal seperti ini menimpa kamu. Kamu perhatikan diri kamu ini orang yang malas, orang yang jahat, orang yang berperilaku buruk. Akan tetapi nikmat-nikmat yang datang kepada kita itu tidak berkurang, justru semakin bertambah. Nah, kamu harus waspada, sebab Allah itu sudah memberitahukan sanastadrijuhum
min haitsu la ya'lam. Allah akan memberikan tipu daya, mengecoh kepada siapa saja, sehingga beranggapan apa yang dilakukannya itu benar, karena berpandangan nikmat, seandainya yang aku lakukan itu salah, nikmat ini pasti sudah diputus sama Allah, hidupku tidak akan makmur, aku akan sakit-sakitan dan seterusnya. Padahal nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat yang terlihat, ada nikmat yang tidak ada berupa materi, ada imateri atau non materi. Terkadang materi tidak diputus, tapi imateri, non materi kita diputus oleh Allah. Seperti biasanya kita ini mudah bangun malam, sholat. Akhir-akhir ini kok berat. Biasanya saya sholat ini khusyuk, sekarang kok sholat ingat akik terus, ingat anak, ingat istri, ingat peker. Loh, ini kita tidak tahu. Padahal itu kan juga nikmat, justru nikmat yang besar dicabut sama Allah. Hanya apa yang semestinya kita lakukan manakala kita menjumpai, melihat perbuatan kita ini banyak yang salah, perbuatan kita ini banyak melupakan, melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Secara bersamaan nikmat yang datang kepada kita tidak terputus, kok jalan. Apa yang kita lakukan? Segeralah kembali kepada Allah, minta ampun. Karena Allah itu memberikan warning kepada kita. Aku akan menjebak siapapun dari hambaku dengan terus memberikan kenikmatan-kenikmatan meski dia banyak berbuat aniaya kepada saya. Nah, kalau Anda teruskan, sudah barang tentu pada akhirnya nikmat itu akan dicabut. Kalau nikmatnya saja yang dicabut, it's okay, kita masih punya kesempatan berbenah diri. Tapi kalau yang dicabut itu nyawa kita, sedangkan kita masih terbuai dengan jebakan, maka celakalah kita, karena kesempatan sudah berakhir. Nah, ini bab pasal yang ke-75, bab istidraj. Khaf min ihsanillahi ilaika ma'a dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Khawatirlah kamu dengan kebaikan Allah terhadap kamu, sedangkan kamu masih terus senang berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan kamu masih berlaku buruk dengan Allah. Khawatirlah kalau itu
seperti yang disebut Allah yang namanya istidraj. Gimana untuk mengantisipasi seperti itu? Segeralah bertobat kepada Allah. Kembalilah menjadi hamba Allah yang baik. Jangan kamu teruskan keburukan kamu, kejahatan kamu. Sekali buruk, sekali jahat ya tetap jahat. Gak bisa benar hanya gara-gara kita ini diberikan kenikmatan dunia. Banyak sekali orang yang tidak beriman tapi diguyur nikmat dunia. Apa maksudnya Allah? Agar mereka semakin lupa dan lupa kepada Allah. Karena sibuk memperturutkan hawa nafsunya, sibuk dengan mencari kenikmatan-kenikmatan, sibuk dengan mengurus harta, sampai lupa untuk ingat kepada itu cara Allah. Kamu diberikan kesibukan berupa kenikmatan sampai lupa. Kalau kita ini diciptakan Allah, diberi kehidupan oleh Allah, dicukupi segala kebutuhan kita oleh Allah, kita hidup di buminya Allah, kita hirup udaranya Allah, kita berteduh di langitnya Allah, kita bercaring di bawah mataharinya Allah, dan seterusnya. Jadi inilah yang harus kita waspadai. Banyak sekali orang yang terpedaya dengan perangkap kenikmatan. Ini jelas Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatakhna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka lupa dengan apa-apa yang telah aku peringatkan untuk mereka, fatakhna alaihim, maka aku bukakan untuk mereka abwaba kulli, semua pintu-pintu kemakmuran. Ketika kamu dilupakan dari ingat kepada Allah, Allah membuka semua pintu-pintu kemakmuran urusan dunia, dibuka, digampang, dipermudah urusan-urusan kita. Hatta idza farihu, sampai kamu merasa senang, merasa bahagia, merasa puncak bahagia. Akhadnahum, secara tiba-tiba aku ambil mereka, fa idzahum mublisun, maka mereka hanya akan cukup. Kalau sudah diambil secara tiba-tiba, seperti orang-orang yang terus-terusan dulu maksiat, dunyane wis akeh, kekayaannya seperti permasalahan yang teraktual itu bintang berapa, kekayaannya berapa, terus melakukan kedurhakaan. Sedangkan nikmat-nikmat itu semakin diguyur, diperbanyak oleh Allah, tidak diputus, tapi terus diberikan. Tidak sadar-sadar dia merasa benar, merasa. Kalau sudah tiba saatnya diambil, ajur kabeh. Anak ajur, bojo ajur, rumah tangga, dulur, keluarga, semuanya itu masih beruntung, masih diberi kehidupan, bisa menangis, menangisan, temenan itu. Kita bisa menyesal, saya bersalah, saya minta maaf, ini kekhilaf. Itu kalau temenan. Jangan-jangan hanya di hadapan pencitraan doang. Ini wis kaya ngono, hanya untuk memperingan hukuman.
penyesalan sing kadalah ngoten. Nah, itu beruntung yang diambil itu harta kita, jabatan kita, dudukan. Kalau yang diambil nyawa, sudah nggak ada kesempatan untuk yang kedua kali. Hanya lewat Masjid Al-Islah kami berpesan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, Anda yang masih lupa kepada Allah, sedangkan kesehatan, rizki, usaha Anda masih lancar jaya, masih makmur, masih sejahtera, itu bukan berarti kamu sudah benar. Sekali melanggar Allah tetap salah. Agar kamu selamatkan kemakmuran kamu itu, kesehatan kamu, dengan cara kamu hentikan kelalaian kamu, kealpaan kamu, kedurhakaan kamu pada Allah. Jadilah manusia yang baik. Berhenti mulai sekarang, menanamlah kebaikan, maka kelak kamu akan memanen kebaikan pula. Sebelum kamu menyesal, pasti diambil. Itu hanya jebakan, perangkap agar kamu semakin lupa, semakin alpa, semakin lalai kepada Allah, diguyur dengan berbagai kenikmatan. Berhentilah sudah. Kalau durhaka tetap diancam hukuman oleh Allah itu semua. Seperti ada undang-undangnya kan, seperti kita main narkoba, seperti kita membuka lokalisasi. Niku aturannya tidak boleh semua. Kok sampai sekarang Anda semakin makmur, semakin jaya, bukan berarti Anda membuka tempat pelacuran itu benar. Karena sampai sekarang aman-aman saja, sampean sehat, lancar usaha, bukan. Itu kamu masih diberi kesempatan oleh Allah. Sanastadrijum, bakal ngelulu ingsun hum ing alladzina kadzdzabu bi ayatina. Niku ayate terus lengkapi ayat nih, surat Al-A'raf ayat 182. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, maka aku akan jebak mereka dengan berbagai kenikmatan yang sekiranya mereka tidak sadar kalau mereka itu sedang dijebak. Nah, itu beliau mengingatkan sekali lagi, wahai para murid, Anda yang su'ul adab dengan Allah, su'ul adab dengan guru, su'ul adab dengan orang tua, su'ul adab dengan sesama, su'ul adab dengan diri sendiri. Kok sampai sekarang Anda masih fine saja? Segera perbaiki adab kamu. Adab yang salah tetap salah. Bukan berarti kamu sampai sekarang makmur berarti adab salah menjadi benar. Tidak. Anda khawatir terkena yang disebut istidrat. Ainadrijuhum tegese ngelulu ingsun hum ing alladzina kadzdzabu bi ayatina. Dilulu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kenikmatan. Syai'an khalis sithik fa syai'an mongko nuli sethithik. Hatta nakhudahum enggo ngalap ingsun ing alladzina kadzdzabu bi ayatina, enggo nyiksa ingsun baghtatan khale ngaget. Sekarang buka ngono tok jeret padahal diatur kaya ngono. Kaya sinetron pirang episode itu.
Nggih, mau episode dawa niku. Bayangkan melibatkan orang-orang orang-orang yang berkedudukan ya. Berapa orang itu hanya dibuka sama Allah dalam sekejap. Nah, yang ada sekarang menyesal, tapi masih beruntung, masih hidup, tak ada. Itu kesempatan. Sebab Allah mengambil itu semua, menjebak itu terkadang tidak mengambil kenikmatan itu semuanya, tidak. Tapi yang diambil langsung nyawa kamu, ini yang paling ditakutkan. Min haitsu la ya'lamuna, saking ndinggon ora weruh sapa alladzina kadzdzabu bi ayatina, ndak ero annahu ing setune mengkono zalik iku istidrajun, jeneng istidraj. Ini juga diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidrajun. Ini Nabi memperingatkan, idza ra'aitallaha ta'ala, apabila kamu melihat Allah yu'ti al-abda, memberikan hambanya, minad dunya ma yuhibbu, dari apa-apa yang dia suka dalam urusan dunia, cita-citanya urusan dunia dikasih sama Allah. Anda ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin beristri banyak, dikei. Sedangkan kamu wa huwa muqimun ala ma'asi, padahal kamu itu orang yang masih terus berbuat maksiat, tapi cita-citamu kok dikabulkan. Nah, hati-hati, fa innama zalika minhu istidrajun, sesungguhnya itu hanyalah istidraj dari Allah. Dudu Gusti Allah sayang seneng ambek sampean mboten. Hati-hati sampean jebakan Batman gak apa-apa, jebakane pangeran. Wa makrun, lan gak ro lek iku tipu dayae Allah. Ailaya suruna, tegese ora weruh sapa alladzina kadzdzabu bi ayatina, bidzalika kelawan mengkono-mengkono istidraj. Li anna kronostune Allah iku yakhudhu, ngalap sapa Allah hum ing mengkono alladzina kadzdzabu baghtatan khale ngaget. Wakilalan den dawaken apa sing den dawuhna namudduhum bin ni'ami wa nunsihim asyukra alaiha. Namudduhum, nulungi ingsun hum ing alladzina kadzdzabu bi ayatina, bi ni'ami, tak tulungi kelawan tak kei pira-pira kenikmatan. Wa nunsihim, lan ngelalekno ingsun hum ing alladzina asyukra, ing nyukuri alaiha, ing atase ni'am. Sampai dikei nikmat terus, namun di waktu yang bersamaan kamu dilupakan mensyukuri itu namanya istidraj. Fa idza